Saya kan cerita tentang Indonesia, kan banyak bakat, talenta apa. Jadi Mas Eko, jadi kalau misalkan kamu ngomongin pemain-pemain di negeri kamu bagus apa, tetap tidak akan pernah kami lihat sebelum mereka main di Liga Thailand. Okay. Ya, jadi Jepang, klub-klub Jepang sama otoritas sepak bola Jepang itu hanya menganggap Liga Thailand di mata mereka itu yang punya potensi. Jadi kalau mau punya batu loncatan ke Terakhir. kan pengenalannya kan harian nih, bukan borongan. Peralta akan terakhir dong, kan klimaks dong. Orang yang paling banyak dibicarakan, yang paling banyak dinantikan, paling banyak lah di traffic ya, itu akan disimpan terakhir. Nah, Nanti perkenalan. Kalau jadi ya, tapi kayaknya jadi. Jadi nggak ada alasan buat nolak Persib apa sih? Bener. Bener. sama kayak pemain Jepang nih yang kemarin Gakuto Unotsuda. Itu kan dia datang ke Persib nih dengan CV yang lumayan oke lah sebetulnya. Nah, sejauh ini kan Persib kemarin pas lagi pengenalan juga ada konten-konten ini nih, pemain-pemain Jepang yang pernah di Persib. Menurut Kang Eko dengan riwayat pemain-pemain Jepang di Persib dia akan gimana nih? Terbaik ini ya, terbaik. Jadi gini nih, bedanya ya. Saya sama Kenji nggak terlalu interaksi ya. Bahkan sama Kenji itu sebenarnya kenangan buruk. Jadi saya tuh pertama kali kenalan sama Kenji, ya, bahkan minta foto, kenal juga nggak kenal banget, cuma minta foto itu ketika Persib bisnya di Molotov tahun 2013 di KTK Chandra. Oh, pas main. Jadi pas mau masuk ke bis ya, foto sama Kenji tiba-tiba di Molotov. Tapi kalau untuk Satoshi Matsunaga, enggak, ini lagi-lagi bukan menghina. Satoshi Otomo itu adalah pemain Jepang yang nggak Jepang banget. Ini ada Percaya Filipina dia kan ya, kalau nggak salah dia. Ya terlepas dari itu, percaya nggak dia itu nggak kuat AC? Bayangin coba Jepang nggak kuat AC. Jadi gini, akhirnya saya tahu kalau di Jepang itu kan kita bukan cuma bicara tentang Tokyo kan, bukan tentang kota-kota, ada juga yang pantai-pantainya itu. Iya, benar. Pinggir-pinggir. Satoshi itu makanya sering bercanda nih, enggak ini bercanda nih, lagi-lagi bukan menghina, ini bercanda gitu ya. Jadi ada yang ngomong ini kalau Jepang ya, kalau di kita itu, oh ini Satoshi mah orang Pamengpeukna. Apa tuh? Garut. Jadi bukan orang Bandungnya gitu loh. Kalau kita ngomongin Jawa Barat, ini bukan orang Bandungnya, ini orang apa? Orang pinggirannya gitu ya. Itu guyonan teman-teman ya. Jadi Satoshi itu, ya lihat aja dari mulai tongkrongan apa, nah, beda. Yang paling keren menurut saya selama bergaul ya, Matsunaga. Nah, dia itu pernah tuh waktu itu kalau misalkan saya ngomongnya yang agak-agak apa topik-topik yang enggak yang cowok banget lah, cowok gimana sih gitu kan. Udah dia nyambung tuh. Ketawa-ketawa terus ngomongin yang lagi tren di Jepang, dia nyambung tuh. Matsunaga soalnya nyambung ya. Permainan pun lebih kreatif, lebih apa namanya tuh? Eksplorasi, daya jelajahnya. Pokoknya secara popularitas saya pikir Matsunaga Shohei ya, yang salah satu pemain Jepang yang paling populer. Tapi dia itu kan ke Indonesia memang membangun popularitas kan. Dia itu dari nol membangun lah. Gitu. Dia makanya jadi bagus di Indonesia, pemain Jepang yang sukses lah. Nah kalau yang baru ini dia udah bagus gitu, udah punya nama gitu loh ya. Jadi dia itu kan main dari J-League ya, dari J-League terus ke Liga Thailand dan bagus gitu. Nah ini satu hal nih teman-teman, saya nggak tahu nih, harusnya sih teman-teman udah pada tahu juga ya. Jadi saya tuh pernah tahun 2019, saya ngomong kenapa harusnya udah pada tahu, karena mengamati pergerakan pemain ke J-League ya. Waktu tahun 2019 saya itu nyaris jadi agen untuk pemain-pemain Indonesia yang akan ke J-League. Jadi saya itu ketemu sama orang JFA-nya ya. JFA sama ketemu sama orang J-League-nya ya. Nah, mereka itu ngomong seperti ini. Saya kan cerita tentang Indonesia kan, banyak bakat, talenta apa. Jadi Mas Eko, jadi kalau misalkan kamu ngomongin pemain-pemain itu di negeri kamu bagus apa, tetap tidak akan pernah kami lihat sebelum mereka main di Liga Thailand. Ya, jadi Jepang, klub-klub Jepang sama otoritas sepak bola Jepang itu hanya menganggap Liga Thailand di mata mereka itu yang punya potensi. Jadi kalau mau punya batu lompatan ke mana? Ke J-League, itu harus main dulu di Liga Thailand. Sekalipun itu Liga 2, sekalipun Liga 2-nya Thailand. Kan ada Yanto Basna ya, ingat nggak? Iya, Yanto Basna. Nah, sekalipun itu malah akan lebih dilihat daripada Liga 1-nya. Ini menyakitkan memang ya, daripada Liga 1-nya Indonesia. Lebih baik ada peluang itu kalau mau ke J-League ya. Itu adalah di Liga 2-nya Thailand gitu. Nah, ketika menyebut ini pasti netizen ada, Pratama itu kan persoalan lain, itu kan ada masalah promosi, ada masalah ingin mendapatkan engagement dari publik Indonesia. Tapi kalau misalkan secara ini sistem mereka hanya melihat Liga Thailand gitu. Nah waktu itu tahun 2019 itu
kenapa nggak jadi? Ini gagal kaya nih. Karena COVID. Gara-gara Jadi COVID, saya udah ngomongin teman saya kan, dia tuh penyalur tenaga kerja apa namanya? Yang mengasuh lansia apa namanya? Ada istilahnya lupa lagi tuh, menyalur. Caregiver. Iya tuh caregiver ya, kayak hospitality gitu-gitu ya. Nah, ternyata ada kolom gitu tentang tenaga-tenaga yang lebih punya teknik keunggulan, harus pelatihan itu ada, kayak di sepak bola gitu ada tuh. Tadi saya udah mau kayak gitu, udah menghubungi aturan mainnya ke imigrasian yang gimana, aturan main ke tenaga kerjaan udah dapat tuh, udah connect, kena COVID gitu ya. Jadi waktu itu, jadi nih sekali nih tentang teman-teman, saya kan ingin membuka peluang rezeki buat teman-teman ya. Teman-teman yang bisa koneksiin pemain-pemain kita yang dianggap bagus ke Liga Thailand, itu percaya deh, ntar akan kebuka jalan untuk bisa main di J-League. Nah, lagi-lagi pemain Persib yang tadi itu kan dia main di J-League. Nah, karena Liga Thailand ini dianggap berkualitas, makanya pemain-pemain Liga Jepang yang mungkin umurnya udah di atas 30 itu masih bisa tetap terhormat karirnya ketika dia main di Liga Thailand. Nah, kalau di Liga Thailand aja dia bagus kepake, apalagi kalau saya lihat dia itu agak unik ya. Pemain Persib yang baru Jepang ini kan sebenarnya dari sini kan dari sekarang itu kan udah nggak ada sistem libero ya. Jadi dia tuh mirip gelandang bertahan ya. Nah, jadi dia tuh kayak leader di belakang ya, yang bisa melihat semua mapping tapi dia tuh maju ke depan kayak mirip gelandang bertahan gitu ya. Nah, itu saya pikir posisi semacam Jangkar ini Persib memang perlu nih, apalagi berhadapan dengan tim-tim Asia dari negara lain ini perlu banget nih. Karena kita tahu juga musim lalu di posisi nomor 6 jadi salah satu masalah di Persib Bandung kan. Betul. Dan bukan mungkin yang si Gako Tsunotsude bisa jadi solusi. Nah, kalau dulu Kang Eko zaman rencana jadi agen. Ada siapa Kang pemain udah diproyeksiin buat main Papua ya. Saya nggak tahu nih orangnya masih hidup, kayaknya udah lama enggak ya. Jadi ada, saya nggak ngomong agennya Yanto Basna, temannya Yanto Basna nih. Jadi waktu itu kita udah kelihatan nih pemain-pemain yang potensi ke Thailand. Tapi memang resikonya kan kita ngeluarin kos ya, buat ongkos, buat menampung apa. Kita udah oke waktu itu. Ya, gara-gara COVID aja waktu itu ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia tetap yang disukai di Thailand itu mungkin ya, itu tetap pemain-pemain dari timur yang punya kemampuan fisik. Benar, termasuk Asnawi kan hitungan timur juga kan. Oh gitu ya, itu benar berarti. Kan? Berarti iya berarti benar ya. Jadi mereka tuh ngomong yang Thailand tuh ngomong jadi masalah physically die hard. Iya, gitu, makanya Asnawi sampai sekarang masih kepake kan di Port FC. Gak cuma ditaruh sebagai engagement doang, tapi jadi starter mulu Kang. Ya mungkin kanan kiri. Mungkin itu ya, itu ngaruh. Jadi intinya percaya sama saya, Liga Thailand itu di mata J-League itu cuma mereka doang yang dianggap gitu, yang dianggap. Jadi sorry to say, katanya kalau misalkan mau jago gimana gitu, top score kalau misalkan belum main di Liga Thailand. Itu nggak akan terpantau radar mereka lah gitu. Makanya nggak heran pemain-pemain Thailand kepake kan di Liga Jepang kan. Canatip Sokasin, Teraton Bunmatan. Terakhir siapa Pak? Supacok Saracat juga kan di tim-tim klub Liga 1 Jepang. Spanat Moenta ke ini. Spanat Moenta juga. Apa sih namanya? Omija. Nah, ini fenomena ini bisa kita kaitkan sama wacana tadi kita yang awal tentang pemain-pemain abroad ya. Oh, diaspora. Nih, tadi kita sudah memuji setinggi langit tentang J-League. Liga Jepang itu liga terbaik di dunia loh. Ini kita ngomongin bukan tentang kualitas mainnya doang ya, dari tentang pengemasan, dari mulai broadcast segala macam. Liga terbaik. Tapi kan ada kebijakan. Tahu nggak kebijakan yang mereka yang akan memperkuat timnas adalah mereka yang berkarir di luar. Justru kalau misalkan kamu main di J-League, kecil peluangnya kecil gitu. Malah nggak akan dipanggil kali. Bayangin ada Jepang dengan liga terbaiknya, dengan J-League-nya justru punya kebijakan bahwa mereka yang masih main di J-League nggak akan pernah punya kesempatan buat main timnas. Paling di timnas Jepang di Piala Dunia 2006 paling hitung jari kan. Iya, makanya jadi dari Jepang aja untuk meningkatkan kualitas. Nah ini coba deh teman-teman ini dipikir apa? Karena tadi pagi saya melihat hujatan ke Maman Abdurrahman sama Bambang Pamungkas. Saya nggak tahu mereka ini mengatakan benar apa nggak, karena kan di medsos bisa digoreng ya. Tapi intinya gini, ada statement ya, menurut versi medsos Bambang sama Maman ini menyayangkan kalau pemain-pemain yang sudah di luar negeri justru bermain di Liga 1. Itu benar. Kalau misalkan Maman sama Bambang mengatakan seperti itu, maka saya sebagai bobotoh mengatakan udah benar ucapan mereka itu. Walaupun nanti akan dikonter lagi sama tentang menit bermain dan sebagainya, itu hal berbeda. Karena kalau misalkan kita ngomongin realita menit bermain apa yang memang harus main, makanya saya setuju lagi dengan statementnya Coach Rahmat Darmawan ya. Coach Erdi kan mengatakan lebih baik main di Liga 1 tapi main terus daripada di luar. Nah itu juga benar. Tapi kan yang kita omongin kan konsep idealnya itu adalah main di luar negeri, berkembang dan
bermain terus gitu loh. Jadi Kan, gitu. Ini